Shalom, salam jumpa dalam program Suara Kebenaran, Klasis Kota Kupang Timur. Mari kita awali seluruh aktivitas hari ini di dalam tuntunan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, kita hampiri Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mensyukuri anugerah kasih-Mu yang tidak bertara itu, ya Allah dalam Kristus Tuhan, yang melayakkan kami menikmati hidup milik-Mu sampai dengan saat ini, dengan segala limpah, kuat, sehat, hikmat yang Engkau beri. Dan mengawali hari pemberian-Mu, kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu, yang menjadi pedoman dan penuntun bagi kami dalam menjalani hari pemberian-Mu. Ini doa kami Bapa, perlengkapi kami dengan kuasa, wibawa, otoritas-Mu. Kasihani, ampuni dan sucikan kami orang yang tidak pernah luput dari noda, cemar dan celah. Supaya noda dosa, cemar, celah kami tidak menjadi penghalang untuk Tuhan memberkati kami dengan firman. Kami selaku abdi-Mu yang terbatas ini, kami sadar Engkau yang akan memperlengkapi kami. Karena itu jangan biarkan kami melakukan segala hal menurut kemampuan kami. Beri kami kerendahan hati itu untuk sungguh-sungguh mengharapkan tuntunan dan hikmat. Terpuji nama-Mu Allah dalam Kristus, firman yang hidup dan menghidupkan itu. Amin. Sabda Tuhan yang saya pilih bagi kita pada saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Esra pasal 7 ayat yang ke-10. Esra pasal 7 ayat yang ke-10. Demikian bunyi sabda Tuhan. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Sekali lagi saya membacakan bagi kita. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian lawatan sabda Tuhan bagi kita. Semua kita disebut orang-orang yang berbahagia tatkala mendengar dan mau melakukan sabda itu dalam hari hidup, tugas dan keterpanggilan kita tiap-tiap hari. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anakku, pendengar setia Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur, dimanapun berada yang saya kasihi dalam kasih Tuhan. Tema perenungan pada saat ini saya beri judul komitmen terhadap firman Tuhan. Sekali lagi, komitmen terhadap firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita akan menjadi seperti apa? Itu tergantung apa yang menjadi komitmen kita. Sekali lagi, kita mau seperti apa? Bergantung pada komitmen kita. Kita mau menjadi orang yang sukses, maka kita harus kerja keras. Kita mau menjadi orang yang berhasil, berarti kita harus mampu untuk memegang prinsip-prinsip yang benar. Apa sebenarnya arti dari kata komitmen itu? Komitmen berarti sebuah janji atau perjanjian untuk melakukan sesuatu, atau ikatan untuk bertanggung jawab terhadap sesuatu. Secara umum, komitmen adalah kesediaan dan tekad untuk memberi waktu,
memberi energi, memberi perhatian secara konsisten, secara terus-menerus, secara tetap kepada seseorang atau sesuatu. Itu berarti berkomitmen terhadap firman Tuhan. Berarti menyelaraskan, menyesuaikan hidup kita menurut firman Tuhan. Inilah kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu komitmen terhadap firman Tuhan harus diwujud nyatakan. Harus direalisasikan dalam sikap hidup. Dalam keseharian kita, dalam kerja kita. Atau seperti yang dikatakan oleh Musa kepada umat Israel dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5. Waktu kita duduk, waktu kita berjalan, waktu kita berbaring. Tidak ada ruang di mana kita berdaulat atas hidup kita. Tapi firman Tuhan yang berdaulat. Kita orang kecil atau orang besar, mestinya firman Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi pedoman. Itu namanya komitmen kita. Jadi tidak ada ruang di mana ini ruangnya Tuhan, ada ruang yang lain. Bapak Ibu saudara-saudaraku, saya pernah dengar sebuah pernyataan bahwa ada pengalaman nyata seseorang yang mengatakan demikian. Seseorang itu kalau hari Senin sampai Sabtu, katanya iblis kalah dari dia. Tetapi kalau hari Minggu, sikapnya mengalahkan malaikat. Artinya ada ruang di mana komitmen terhadap kehendak Tuhan itu sebatas hanya hari Minggu. Tapi Senin sampai Sabtu seolah-olah itu ruangnya dia. Bukan lagi ruangnya Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudari, pendengar suara kebenaran Klasis Kota Kupang Timur yang saya kasihi dalam kasih Tuhan. Esra adalah seorang ahli Taurat yang hidup pada tahun 450 sebelum Masehi. Di zaman Nehemia dalam pelayanan Nabi Hagai, Sakaria, dan Maleaki. Dia adalah pribadi yang berkomitmen terhadap firman Tuhan. Esra pasal 7 ayat 10 merupakan kunci yang menyatakan komitmen dari Esra. Kata bertekad berarti memiliki komitmen atau bulat hati untuk melakukan tugas tertentu. Inilah tekad Esra. Firman Tuhan yang menjadi teladan bagi kita. Pertama, komitmen meneliti firman Tuhan. Esra adalah seorang ahli kitab yang mahir dalam Taurat Musa, ayat yang ke-6. Ia senantiasa mempelajari Taurat Musa bukan hanya sesudah bait Allah dibangun, tetapi sewaktu ia masih berada dalam masa pembuangan di Babel. Artinya dalam masa yang sulit, masa-masa penuh pergumulan, dia tidak pernah berhenti. Berkomitmen untuk mempelajari apa yang menjadi firman Tuhan. Supaya itu menjadi pegangan bagi dia dan diajarkan kepada umat Israel. Berarti Esra memiliki komitmen untuk meneliti Taurat Tuhan meskipun dalam keadaan yang sulit. Saya pikir ini mungkin tidak mudah. Tapi pengalaman orang-orang percaya, demikian juga Paulus ketika dalam penjara sekalipun, dia tidak pernah berhenti untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Demikian juga kita tahu tentang sepak terjang Ahok ketika dalam penjara. Menurut yang saya dengar itu, dia bisa baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang dalam keadaan yang sulit. Kata meneliti berarti mempelajari dengan penuh kesungguhan, bukan sekedar membaca.
Itu yang dilakukan oleh Ezra. Poin yang kedua, dia tidak sekedar meneliti firman Tuhan, tetapi komitmen melakukan firman Tuhan. Saya pikir kalau meneliti saja dan tidak melakukan menjadi tidak lengkap. Ezra melakukannya. Sebagai seorang ahli Taurat, dia membaca, meneliti Taurat Tuhan. Pertanyaan yang dapat kita renungkan saat ini, sudahkah kita melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh Ezra? Mempelajari, tetapi juga melakukan. Saya pikir realita menunjukkan kepada kita ada kesenjangan antara mempelajari dan melakukan. Kita kadang hanya sampai pada hebat dalam berkata-kata tentang firman Tuhan, tapi belum sampai pada titik hebat dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ezra tetap menjunjung tinggi Taurat sebagai standar utama, standar normatif yang harus ia praktekkan dalam perjalanan hidupnya. Alkitab bukan hanya sekedar buku pengetahuan, tetapi firman yang tertulis yang memiliki kuasa untuk mengubahkan hidup. Kita dapat membaca itu dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Pendekatan terhadap Alkitab pun bukan untuk mengisi pengetahuan, tetapi untuk dilakukan, untuk dipraktekkan dalam siara hidup, tugas dan keterpanggilan kita, apapun yang Tuhan percayakan. Poin yang ketiga, dia tidak sekedar melakukan, tetapi juga dia mengajarkan firman Tuhan. Ezra meneliti Taurat Tuhan, melakukan dan mengajarkannya kepada umat Israel. Ayat 10 dan 11. Umat pun meresponinya karena perkataan itu adalah firman Tuhan yang berkuasa. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi Ezra, juga membuatnya menjadi kesukaan bagi banyak orang di sekelilingnya. Kalau kita baca sampai dengan ayat yang ke-28. Komitmen terhadap firman Tuhan membuat Ezra memenuhi tujuan Tuhan untuk menjalani kehidupan yang diberkati, tetapi sekaligus menjadi berkat bagi sesama. Sabda Tuhan yang melawat kita pada saat ini, kiranya menolong kita juga untuk memiliki komitmen, membaca, menyelidiki, melakukan dan mengajarkannya sesuai dengan peran tanggung jawab yang Tuhan taruh di pundak kita masing-masing. Itu berarti kita selalu senantiasa memiliki keberanian menyiapkan waktu untuk mengembangkan diri, ada di hadirat Tuhan, mempelajarinya dan mempraktekannya serta mengajarkannya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pendengar program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, mari kita hampiri Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami ada di hadapan hadirat-Mu, ya Allah dalam Kristus Tuhan. Mengucap syukur karena Engkau menolong kami untuk ada di hadirat-Mu, dilawat oleh kebenaran firman. Meteraikanlah kiranya sabda itu
dalam setiap loh hati kami. Supaya seperti Ezra, kami pun memiliki komitmen untuk bergaul karib dengan Dikau melalui firman-Mu. Dan Roh Kudus-Mu memperlengkapi kami untuk melakukan firman itu dan mengajarkannya kepada sesama. Kami berdoa bagi seluruh pendengar program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur, dimanapun mereka berada. Dalam mereka mengangkat tugas kerja dan tanggung jawab mereka. Kasih setia Tuhan, berkat dan hikmat Tuhan melingkupi mereka. Demikian juga pergumulan-pergumulan terdalam mereka, harapan-harapan mereka dan syukur mereka. Berkenanlah Engkau mendengarnya. Saat ini kami terus berdoa bagi gereja-Mu, Gereja Masehi Injili di Timur. Pemimpin-pemimpin kami di semua aras sinode, klasis, dan jemaat-jemaat. Perlengkapi kami sebagai para abdi-Mu untuk memiliki komitmen seperti yang dimiliki oleh Ezra. Untuk kami mengangkat panggilan tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami juga berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami di semua jenjang, di semua aras. Beri mereka kekuatan, hikmat, kesehatan, roh takut akan Tuhan dalam mengemban setiap karya, tugas dan tanggung jawab yang Tuhan beri. Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang ada di Klasis Kota Kupang Timur. Dalam gumul dan juang mereka, tangan kasih-Mu melingkupi dan menaungi. Ini doa kami Bapa, dengar sempurnakan kami, sambut kami dalam Kristus Tuhan, Juru Syafaat kami yang agung itu. Kami naikkan doa ini. Amin. Demikianlah renungan Suara Kebenaran hari ini. Selamat memulai hari ini dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anakku sekalian.